Astaghfirullahaladzim, 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 an-nazim wa inna ilaih ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zuriyati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa shaykhina wa mu'allimina wa walidina wa jaddatina wa jaddatina wa liman asana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila هذا الكتاب إلى سيدنا العلي العلامة زين بن عبد الغني وإلى سيدنا كي هجي شكر من أنس المنجر والسلم وقراباتهم ومن ينتسب من أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, afan lahzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manbal ulum rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharini amin. Qila ittakhizil laila jamalan tudrik bihi amalan. Masih lanjutan tentang yakni pasal yang ke dalam kitab ini, yaitu tentang bersungguh-sungguh dan terus menerus muwazabah di dalam menuntut ilmu dan punya kemauan, keinginan yang kuat. Nah, lanjutannya adalah qila dikatakan ittakhizil laila fil amar ya. Ittakhizil laila, jadikan olehmu al-laila akan malam, jamalan sebagai onta, sebagai kendaraan. Nah, jadi jamalan onta ya, artinya sebagai kendaraan. Tudrik bihi amalan, niscaya kamu akan memperdapati bihi dengannya amalan, keinginan, cita-cita. Nah, jadi jadikan malam sebagai onta, sebagaimana onta kalau dahulu ya, onta ini sebagai kendaraan untuk menyampaikan seseorang di tempat tujuan, maka ini hanya permisalan. Begitulah kata beliau, kita menjadikan malam sebagai kendaraan kita untuk menyampaikan kepada apa yang kita inginkan. Ingin mendapatkan makom kemuliaan ya, yang tinggi tadi, untuk mendapatkan keberhasilan di dalam menuntut ilmu dan seterusnya, maka jadikan malam sebagai kendaraan. Artinya sebagai penuntut ilmu ya harus bangun malam untuk sholat malam, ya minimal paling kurang sekali ya 2 rakaat itu sholat tahajud, minimal sekali. Ya tidak ada kurang dari itulah. Ya 2 rakaat, kemudian tutup nanti dengan sunat witir. Qala al-musannifu rahimahullahu, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na, dan sungguh ittafaqa, jadi sesuai kepadaku satu nazam pada ini makna, yang tadi yang ittakhzil laila jamalan ini. Nah, ada satu nazam yang sesuai nih makna yang tadi, yang untuk menjadikan malam sebagai onta, sebagai kendaraan untuk menyampaikan satu tujuan. Nah, dalam bentuk syair. Nah, jadi apa namanya? Ini ittafaqul nazbun, yakni untuk menetapkan bahwasanya malam ini sababun, ya, sababul wusul. Sababul wusul, sebab untuk menyampaikan ilal matalib, kepada yang kita ingin. Itu satu syair. Man syaa an yahtawiya amaluhu jamalan falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala.
Jamala tidak boleh tanwin. Untuk jamala yang kedua itu tidak boleh tanwin. Man syaa an yahtawiya amaluhu jamalan. Jamalan yang pertama pakai tanwin. Man syaa, siapa yang ingin, an yahtawiya, bahwa ia mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Amaluhu, yakni keinginan-keinginan. Jadi mengumpulkan keinginan-keinginan, tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya. Jamalan, yakni semuanya. Jamalan. Makna jamalan di sini jami'an, semuanya. Jadi ingin mengumpulkan keinginan apapun, ya banyak keinginan kita lah. Nah, semuanya. Maka kata beliau, falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala. Maka hendaklah ia menjadikan malamnya fi darkiha, ya, di dalam mencapai keinginan, jamala, yaitu onta. Jadi menjadikan malamnya jamalan, jamala, ya, sebagai onta. Jadi di dalam apa tadi? Di dalam menyampaikan keinginan-keinginan, maka jadikan malam itu sebagai onta tadi, yakni sebagai kendaraan yang dapat menyampaikan kepada tujuan kita. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa menjadikan malam sebagai sebagai kendaraan kita, ya? Nah, ini caranya. Aqlil ta'amaka, sedikitkan olehmu akan makan. Jadi menjadikan makan. Kai tahdha bihi saharan, agar, ya, kamu bisa, artinya kamu mendapatkan dengannya saharon. Saharon ini kan apa? Jaga. Apanya, tidak tidur malam. Itu saharon. Jadi jaga malam, maksudnya tidak tidur malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saharon. Jadi agar kita dapat saharon, tidak tidur malam, maka menyedikitkan makan. Nah, kalau sampai banyak makan, ya bisa tidur benar, ya, tidur nyenyak dia. In syi'ta ya sahibi, jika engkau hendak, jika kamu ingin, ya sahibi, wahai sahabatku, wahai temanku, antablugha, bahwa kamu sampai, antablughal kamala, kamala tidak boleh ada alif lam tentunya. Tapi ini juga akhir dari syair yang tidak boleh ada tanwin. Antablughal kamala, bahwa kamu sampai kesempurnaan. Jadi kalau memang kita ingin sampai kepada kesempurnaan, maksudnya sampai di dalam tujuan kita menuntut ilmu misalnya, atau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dengan kita, maka ya jadikan malam itu untuk kita ibadah kepada Allah, saharan. Jadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilah, dikatakan. Jadi sekali lagi intinya bahwa jika kita ingin sampai kesempurnaan di dalam menuntut ilmu, maka fa'aklil ta'amaka, maka sedikitkan makan. Jadi sedikit makan. Karena nanti waktu malam itu nanti dia bersungguh-sungguh. Di waktu malam itu nanti dia mutola'ah, dia menghafal, dan kalau pagi, siang, sore dia sudah menuntut ilmu di tempat guru, di sekolah atau di tempat guru. Nah, maka malamnya itu dia gunakan untuk muzakarah, untuk mengulangi kembali pelajaran atau mutola'ah atau diskusi, munazarah. Wakilah, dikatakan, man ashara nafsahu bil laili. Man ashara nafsahu bil laili. Nah, siapa yang menjadikan siapa yang dia tidak tidur malam kepada dirinya, untuk dirinya bil laili, di waktu malam. Jadi dia asharo, artinya menjadikan dirinya tidak tidur malam di waktu malam. Bil laili, waktu malam. Faqad fariha qalbuhu bin nahari, maka sungguh lapang, sungguh senang hatinya di waktu siang. Maksudnya ini, jadi kalau orang menjadikan malam dia tidak tidur malam, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia gunakan untuk mengkaji ilmu, mendalami ilmu, dan seterusnya. Faqad fariha qalbuhu bin nahari, maka sungguh hatinya itu lapang, hatinya itu senang nanti di siang hari. Ya, jarib ta'lam, ya. Jarib ta'lam. Coba.
niscaya kamu akan mengetahui. Ya, tapi harusnya ya tetap istiqomah, muwazabah, mulazamah, ya terus menerus. Kalau baru sekali dua kali ya belum terasa. Ya kadang-kadang kalau sudah menjadi kebiasaan itu nanti baru ada terasa. Wirid juga sama kan. Kalau kita berwirid itu kan tidak sekali dua kali kita baca. Kita baca terus menerus, barulah kita nanti baru mendapatkan kenikmatan apa yang kita baca. Misalnya membaca Burdul Latif atau membaca Ratibul Haddad. Ya kalau baru pertama kali membaca kan belum. Nanti baca dua kali, tiga kali, keempat, yang kelima, keenam. Sampai nanti sudah sampai sebulan misalnya, baru mulai terasa manfaat daripada yang kita baca. Begitulah kalau kita bangun. Awalnya nanti berat-berat, ada yang jadi ringan. Karena sudah nikmat sudah. Nah, kalau sudah jadi nikmat, amannya sudahlah. Ini terkait dengan masalah eh, malam, bangun malam ya, tidak tidur. Tidur juga Bang, cuma sedikit maksudnya. Ya, tidur tapi sedikit. Wala budda li talibil ilmi. Dan tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu minal muwazabati ala darsi. Daripada terus menerus belajar. Muwazabah. Jadi continue. Jadi continue di dalam belajar. Wattakrari. Wattakrari. Dan mengulang-ulangi. Fi awalil laili wa akhiri. Bacanya takrar ya. Jadi takrar. Sudah kita tanyakan juga dulu. Pernah ditanyakan ke guru kami. Ustaz Syed. Sudah lama. Cara membaca apakah takrar atau takrar. Beliau membacanya dengan takrar. Dengan fathah. Wattakrari. Fi awalil laili wa akhirihi. Nah, dan mengulang-ulangi di awal malam dan di akhir malam, yaitu sesudah maghrib dan sebelum subuh. Awal malam itu kan maghrib, tapi sesudah maghrib dan akhir malam yaitu sebelum subuh. Nah, mengulang-ulangi pelajaran dan terus menerus belajar. Jadi belajar itu terus menerus, tidak yang setahun dua tahun tapi terus menerus. Datuk Kelampayan yaitu Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari, ya Datuk Kelampayan. Itu beliau menuntut ilmu di Mekah itu itu selama 30 tahun. Nah, kemudian lanjut ke Madinah itu 5 tahun. Jadi total beliau belajar itu 35 tahun. Dan waktu itu beliau awal belajar di Mekah itu umurnya 30 tahun umur beliau. Di umur 30 tahun. Kemudian pergi ke Mekah, belajar di Mekah dan Madinah selama 35 tahun. Berarti beliau baru pulang dari Mekah Madinah, ya baru pulang ke Banua, ke Banjar, berarti di umur 65 tahun. Jadi awalnya belajar di sudah 30 tahun. 30 tahun dia belajar di Mekah, lalu ingin ke Mesir sebenarnya, ingin melanjutkan ke Mesir. Nah, tapi melalui jalur Madinah. Nah, lalu sampai di Madinah, singgah sebentar di Madinah, dan akhirnya belajar di Madinah. Nah, kebetulan ada ulama besar waktu itu, yaitu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, yang dari Mesir, ya, menetap di Madinah. Akhirnya Syekh Arsyad atau Datuk Kelampayan belajar di sana 5 tahun. Jadi akhirnya total belajar 35 tahun. Itu Masya Allah alimnya sudah luar biasa tuh. Tapi karena keinginan tetap ingin belajar ke Mesir, akhirnya minta izin dengan guru beliau Syekh Sulaiman Al-Qurdi, minta izin ingin belajar lagi ke Mesir. Kata Syekh Sulaiman Al-Qurdi, kurang lebih, rasanya tidak ada lagi ulama yang sanggup melajari pian-pian ini. Tidak ada sanggup lagi, kayaknya sudah ulama siapa lagi yang sanggup melajari bahan pian ini. Hanya disuruh pulang ke Banjar. Artinya saking semangat yang menuntut ilmu, walaupun sudah menguasai berbagai macam ilmu. Bisa dibayangkan 35 tahun belajar. 35 tahun. Hanya disuruh pulang ke Banjar. Ya, pulang sedang ke Banjar lah. Nah, ini semangat Datuk Kelampayan di dalam menuntut ilmu, belajar. Maka kata guru kami ya memotivasi kami nih.
Kalau kita tidak sanggup seperti Datuk Kelampayan yang sampai 35 tahun, barang minimal separuh beliau. Belajar di pondok nih, barang minimal separuh beliau. Berarti kalau separuhnya berapa itu? Kurang lebih 17 tahun atau 18 tahun. 17 atau 18 tahun, nah minimal separuh. Nah sekarang pertanyaan kita belajar sudah berapa lama? Kadang-kadang baru belajar 2-3 tahun, ada sudah mengeluh sudah ya, belajar bahasa Arab nih, baru 3 tahun, 4 tahun. Itu kan seminggunya 1 kali misalnya, ditambah libur lagi. Oh, sudah terasa lama benar sudah. Ini kita nih, daripada kurangnya himmah kita tuh, belajar bahasa Arab sudah 5 tahun sudah. Kada tapi dapat juga baru 5 tahun padahal. Itu kan 5 tahun itu seminggu sekali. Belum lagi ditambah libur. Kadang-kadang hitungannya tuh kada seminggu sekali. Bisa sebulan hanya 2 kali aja. Kalau di total rata-ratanya kadang-kadang libur ada sampai sebulan. Ya. Karena Ramadan libur sebulan. Atau hari-hari yang lain ada kesibukan. Itu libur yang dari gurunya. Belum lagi kita yang minta izin, yang kita ada kesibukan. Jadi total kita belajar sebenarnya itu kalau di total misalnya anggaplah selama sudah 5 tahun belajar dengan guru misalnya. Kalau di total itu bisa jadi rata-rata sebulan sekali. Kenapa? Karena ada libur bulanan yang sebulanan penuh. Kemudian ada libur dari guru, yang gurunya ada kesibukan. Ada kita sendiri yang meliburkan diri karena kita juga ada kesibukan. Lalu kita sudah mengeluh, jauh sekali. Padahal yang dimaksud tadi itu belajarnya tiap hari. Tiap hari berapa jam itu bisa 8 atau 10 jam ya lah dalam sehari. Ini kita enggak. Kita sudah seminggu sekali tadi. Seminggu sekali belajar cuma 1 jam. Jadi sedikit banyak sebenarnya kita belajar itu. Ya karena tahunnya benar terasa lama 5 tahun padahal kalau di total belajar itu sangat sedikit sekali. Mungkin kalau di total lagi yang 5 tahun yang sudah seminggu sekali hanya 1 jam ditambah libur banyak. Mungkin hitungannya berapa bulan aja itu. Hitungnya paling berapa? Paling 2-3 bulan aja. Kalau dibanding orang yang belajar setiap hari selama 10 jam sehari. Selama sejam 10 hari. Masya Allah. Kayak itu ya kurang lebih. Jadi kita harus menyadari itu, bahwa ternyata kita ini masih jauh itu. Sebenarnya itu masih. Wa taqrari fi awalil laili wa akhirih. Nah, ulun bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dari kecil kita sudah di pesantren ya. Dari kecil kita sudah di pesantren. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang ulun masih di pesantren. Walaupun statusnya mengajar ya, tapi tetap tetap di pesantren ya, tetap mengajar, belajar di pesantren. Jadi, selain mengajar juga sambil belajar. Kemudian kita istiqomah. Jadi muwazabah. Fa innama bainal isya'aini wa waqti sahari waktun mubarakun. Karena bahwasanya di antara dua isya, nah dua isya ini berarti antara maghrib dan isya. Makanya disebut isya'ain, antara maghrib dan isya. Yaitu pada maghrib tuh. Wa waktu sehari dan waktu sahur, yakni sebelum subuh itu berarti waktu sahur. Sebelum subuh. Itu waktu mubarakun, waktu yang diberkahi. Kalau ingin mutolah itu bagus, saya ingin menghafal mutolah. Wakila syairun. Nah, ada yang dikatakan ini satu syair, satu syair. Ya talibal ilmi bashiril war'a wa janibin nauma wahdzarish shiba'a. Ada yang bertanya tadi lah, ada link YouTube ya. Jadi untuk sementara ini kalau ulun belum ada ya. Kalau kemarin memang ada ulun YouTube kan, cuma untuk sekarang ini tidak. Karena HP satunya ini kenapa kan walau alam. Kalau untuk nonton YouTube bisa aja, tapi pas mau live streaming tidak bisa itu. Nah. Karena apa? Tidak bisa di HP satunya karena yang ulun pakai ini biasanya kan HP
Tapi HP yang ini ulun pakai Zoom ya. Ulun tidak paham nih kalau apakah bisa Zoom sekalian YouTube ya. Ulun kurang tahu apakah bisa satu HP YouTube sama Zoom. Nah, nanti kalau ada informasi nanti disampaikan. Karena ulun tidak berani mencoba. Nah, karena biasanya ulun yang ada YouTube Zoom itu yaitu dua HP. Yaitu satu HP untuk ulun pakai Zoom, satu HP-nya ulun linkkan ke dan YouTube. Cuma kenapa ini sudah dua kali sudah dicoba nih, tidak mau. Pas live streamingnya tidak mau, kenapa kan lalu pas kita akan ke live nanti aplikasinya tuh mati YouTube-nya. Itu dicoba lagi mati lagi. Kenapa? Tapi kalau untuk nonton normal aja pada. Tapi udah pas di live streaming, pas mau di live kan sudah bikin judul macam-macam. Itu live tapi mati itu. Gitu lah sementara. Jadi tapi itu kalau itu lebih jelas biasanya suaranya. Kalau di YouTube itu lebih jelas. Biasanya kayak itu. Jadi mohon maaf untuk dua kali atau tiga kali kajian ini belum tidak membuat link YouTube karena HP-nya masih ini. Belum data ini tidak bisa mengatasi apa masalahnya. Baik, kita lanjut. Wakilah syairun. Ada syair. Ya talibal ilmi basyiril wara'a. Wahai penuntut ilmu, basyiril wara'a. Jadi sertakan sifat wara'. Jadi artinya ilzam, lazimi. Basyir ay ilzam al-wara'a. Jadi kalau dalam menuntut ilmu harus basyiril wara'a, sertakan bersifat wara'. Artinya menghindarkan dari sesuatu yang haram. Kita jaga makanan, jangan sampai makan yang haram. Perbuatan kita jangan sampai melakukan perbuatan yang haram. Sebagai penuntut ilmu nih, agar berkah. Karena ilmu itu kan nur, itu cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan orang yang maksiat. Itu yang kata Imam Waqi, punya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengadukan hafalan beliau kepada Guru Sidin, yaitu Imam Waqi. Lalu Imam Waqi menyatakan bahwa ilmu itu adalah nur cahaya. Dan nurnya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, maka sertakan sifat wara'. Wajanibin nauma, dan hindari tidur. Artinya banyak tidur ya. Kalau tidur ya mesti ada tidur. Jangan sampai tidak juga kan. Maksudnya ini hindari tidur, artinya banyak tidur. Hindari banyak guring, banyak tidur. Wahzari shiba'a, dan hindari kenyang. Artinya banyak makan. Jadi hindari banyak makan. Nah, kenapa sebab? Karena tidur dan kenyang itu nanti mencegah untuk kita mendapatkan ilmu. Berat itu nanti. Nah, makanya ya kalau dulu kita mondok lah, makan ya seadanya aja kadang. Satu kali aja makan. Karena kadang tidak sempat juga kayak itu, kadang-kadang masak sendiri. Lawan juga duitnya ya. Kebetulan ya memang duitnya tapi hanya banyak kebetulan Allah memberikan jalan ya. Nah, kebetulan kiriman tapi ada ya, hanya apa mau dimakan, hanya banyak puasa aja waktu itu. Jadi waktu ulun menuntut ilmu ya hanya puasa, makan kadang satu kali, tapi ada juga nanti yang sampai dua kali, tiga kali, tapi kadang-kadang ya wayah-wayah. Tapi kebanyakan ya paling satu kali atau kita bawa puasa. Karena kiriman ya, tapi ada. Wadawim ala darsi la tufarikuhu, dan kekali olehmu, artinya terus menerus nih. Kekali ala darsi, belajar. Nah, jadi terus menerus belajar. La tufarikuhu, jangan kamu tinggalkan akan dia. Jangan ditinggalkan belajar itu. Nah, kalau dulu kita di pondok kan memang bersama guru kita. Bersama guru. Kayak ulun misalnya dulu dari kecil tadi kita sudah di pesantren di Al Khairiyah, dulu ulun di Al Khairiyah di kampung ulun di Al Khairiyah. Alhamdulillah itu sampai 8 tahun kita di pesantren di pondok pesantren Al Khairiyah. Yang kami waktu itu belajar tidak ada pelajaran umum, sudah main kitab aja, tidak ada pelajaran umum itu tidak ada. Belajar kitab. Ya. Alhamdulillah kita di pesantren sudah 8 tahun. Kemudian melanjutkan di pondok pesantren Darussalam 6 tahun.
Lalu lanjut lagi ke Sabilan Anwar Al-Mubarak 3 tahun. Itu kita bersama guru kan. Lalu kalau kita sudah jadi guru kayak apa? Putusnya belajar, tidak boleh putus. Jadi tetap belajar. Nah, bisa juga tetap bersama guru walaupun porsinya tidak banyak lagi. Ya, porsinya tidak banyak lagi. Jadi waktu itu sudah selesai di Sabil Anwar Mubarak, hanya dia tetap kita mendatangi guru waktu itu masih tetap datangi guru. Cuma semakin banyak kesibukan, akhirnya tidak sempat lagi mendatangi guru dan akhirnya ada tetap belajar dengan guru, tetap ada belajarin. Walaupun porsinya tidak banyak lagi. Ya ada yang sebulan sekali aja. Jadi ulun masih ada belajar dan guru tadi yang sebulan sekali. Jadi ngaji bulanan. Kemudian masih belajar bahasa Arab saat ini, alhamdulillah bersama Ustaz Said walaupun online. Jadi walaupun online, itu seminggunya 2 kali masih kita belajar bahasa Arab. Kemudian ulun belajar fikih online juga, itu tapi pakai WA ya. Nah. Jadi beliau memberikan materi pakai WA. Saat ini tidak ikut lagi karena tadi banyak kesibukan. Jadi sempat 2 tahun ulun mengaji dengan Syekh Abu Abdurrahman, Syekh Syadi Abu Abdurrahman Suriah, belajar fikih, tapi cara online. Artinya tetap belajar kita, tetap cara online. Wadawi mana. Kemudian kalau tidak begitu maka gunakan waktu itu untuk mutola'ah. Kan sudah ada modal nih, nah, sarapan kita sudah belajar. Ada modal, lughah kita sudah belajar. Maka cara kita terus menerus belajar apa? Yaitu mutola'ah. Mutola'ah. Apalagi kalau kita jadi guru kan, jadi guru ya mutola'ah. Jadi karena kebetulan untuk ngajar, jadi ya atau mutola'ah. Ada kita yang mungkin jadi apa? Menjadi musyrif mungkin ya. Nah, bisa kita belajar mutola'ah, malamnya kita mutola'ah, besoknya kita ajarkan kepada daris kita, kepada pelajar kita. Nah, itu juga sama itu sebenarnya. Itu terus menerus belajar. Jadi yang penting jangan sampai tidak ada ya. Ini bilang sebulanan tidak ada baca kitab, tidak ada belajar. Jadi wadawim ala darsi la tufariku. Fal ilmu bid darsi, maka ilmu dengan belajar koma akan dapat, akan tegak, koma akan dapat dia. Pasti dapat. Kalau terus menerus kita belajar pasti dapat. Awalnya tidak paham, baca lagi tidak paham, baca ini tidak paham, hanya dapat aja. Itu gini kadang-kadang sudah berapa tuh ya, tapi begitulah. Kalau masih belum paham, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ulun membaca kitab Syarah Waraqat itu, kan sudah pernah belajar tuh tamat. Dengan itu juga pernah mengajarkan, 2 kali sudah mengajarkan. Tamat juga. Dan membaca sendiri itu 4 atau 5 kali membaca sendiri. Tidak, 8 kalian mungkin. Itu setiap kita membaca tuh ada nanti ilmu baru yang kita dapat. Misalnya membaca warokat adalah dari awal sampai akhir, dapat tuh pemahaman-pemahaman, dapat ini. Nanti baca lagi awal sampai akhir, dapat lagi. Jadi memang membaca kitab itu bagusnya kita berulang-ulang. Terutama kitab yang agak tipis-tipis kita bisa berulang-ulang. Ulun membaca kitab Risalah Mu'awanah karangan Syekh Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad, itu insya Allah tidak kurang dari 6 kali dari satu. Makanya ulun banyak sedikit tergambar isi daripada kitab Risalah Mu'awanah. Dan masya Allah ya, setiap kali kita membaca nanti dapat lagi pemahaman atau ilmu baru, baca lagi. Awalnya yang tidak paham baca pertama, baca kedua ada yang paham gitu. Jadi baca kitab itu bagusnya kita berulang-ulang. Begitu juga kita belajar baca kitab fikih juga sama. Ulun membaca kitab Nailur Roja, syarah dari Safinatun Najah, itu mungkin sekitar 3 atau 4 kali membaca berulang-ulang tuh. Nah. Jadi tamat baca lagi dari awal, tamat baca lagi dari awal. Jadi ulun alhamdulillah banyak jatuh membaca yang berulang. Abdullah Salawat, Syekh Yusuf An-Nabhani itu 2 kali ya, sudah 2 kali ulun akan membaca hatam. Nah, sudah 2 kali membaca hatam. Membaca, ulangi, membaca, ulangi. Kalau ta'lim ya sering. Walaupun kalau ta'lim
Kalau yang membaca bujur dari awal sampai akhir itu baru dua kali hatam. Nah, sisanya cabutan-cabutan aja. Cuma sering membuka kalimat ta'lim, tapi cabutan-cabutan. Kalau yang betul-betul hatam membacanya itu baru dua kali. Tapi enggak kayak ulama dulu lah. Ulama dulu tuh sampai puluhan kali, ratusan kali. Ini hanya contoh sedikit aja, tapi masih jauh sekali dengan para ulama tadi. Mereka itu Masya Allah, baca itu berulang-ulang. Ya. Kita nih kadang-kadang ya cepat putus asa tuh, nah, lemah dalam menuntut ilmu. Padahal pada ilmu bidarsi qoma wartafa'a. Padahal ilmu dengan belajar itu kata beliau qoma, dia akan dapat wartafa'a dan akan meningkat, wartafa'a akan meningkat, akan bertambah. Jadi oleh karena itu la tahsulu illa bil mudawamah ala darsi. Jadi ilmu itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita terus menerus mudawamah di dalam belajar. Jadi tetap istiqomah, terus menerus semangat kan begitu. Termasuk kita belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab juga sama ya. Kalau tidak motivasinya tinggi, ya kadang-kadang kita bisa berputus asa. Tapi terus saja belajar sama ya. Yang kita menyadari diri kita, semakin banyak kita belajar, semakin nampak kejahilan kita kan begitu sebenarnya. Semakin kita belajar, semakin jahil. Iyanya benar. Terasa lama belajar, padahal ya Allah. Semakin belajar, nampak kejahilan kita. Kemudian kita istiqomah nanti belajar. Dan istiqomah belajar. Wa yaghtanimu ayyamal hadasati wa unfuwanis syababi. Wa yaghtanimu ayyamal hadasati. Dan seorang penuntut ilmu dan ia mengambil kesempatan ayyamal hadasati, masa-masa muda. Masa-masa muda. Artinya ayyamal hadasah ini masa muda itu dimulai umur 20 tahun sampai 40. Nah, di umur 20 sampai 40. Ya, kalau ulun sudah 40 hitungan Masehi, 42 atau 43 ya hitungan Hijriah. Jadi sudah lebih 40 Hijriahnya. Jadi di masa muda wa unfuwanis syabab sama juga nih. Jadi di masa-masa muda. Ya, jadi kita ambil kesempatan belajar ini di masa muda karena berat ya kalau kita belajar di saat umur di atas 40 aja itu sebenarnya sudah berat. Tapi walaupun kita tidak boleh putus asa ya lah, karena juga banyak para ulama itu belajar itu juga sudah di masa tua juga banyak. Ada yang di 40, di 50 bahkan ada sampai umur 70 belum belajar. Tetapi ya tentunya tidak sama dengan waktu belajar di masa muda. Bisa dibanding lah waktu kita saat muda kayak apa kita menghafal atau saat kita memang sudah umur sekian. Ada di rumah itu, Masya Allah, ini menjadi motivasi sebenarnya bagi kami. Di rumah ulun itu kan belajar bahasa Arab. Ada Ustadz Budi kan juga hadir. Itu Pak Amin itu tidak salah kalau ulun tanya waktu itu umur Sidin berapa ya Ustadz? 71 tahun. Masih belajar bahasa Arab, Masya Allah. Umur 71 tahun. Masih Sidin belajar di rumah itu, istiqomah. Dan baik ulun buka, sampai sekarang kan belum masih tetap belajar. Umur sudah 71 tahun. Nah, ini kan satu contoh ya untuk motivasi kita. Ya walaupun ya tentunya tidak sama. Belajar kita sudah tua dengan saat masih muda ya tentunya tidak sama. Belum pernah nanya juga itu kepada beliau. Ya tidak sama. Masya Allah. Nah, kemudian ada saudara kita Ustadz Ahmad Syafiq. Umur 55 tahun ya kemarin ulun tanya. Umur 55 tahun masih belajar bahasa Arab masa beliau. Semangatnya luar biasa. Kayaknya ulun termotivasi juga dengan mereka-mereka yang sudah umur tua ialah dari kita. Beliau di umur 55 tahun. Ya, kalau tidak salah ya, Ustaz Syafiq. 55 ya, umur. 58. 58. 58. 58 ya, Ustaz. Masya Allah. Nah ini tetap semangat kita lah, insya Allah. Dan kita diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dalam. Kamakila sebagaimana dikatakan bi qadril qaddi tu'ta ma tarumu.
Nah, dengan kadar kepayahan, kesulitan, diberikan apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Biqadril qadli itu qamatarumu. Jadi dengan kadar kepayahan, kesulitan, diberikan apa yang kamu kehendaki. Faman ramal muna lailan yakumu. Maka siapa yang ingin cita-citanya dikabulkan, al-muna, lailan, maka di waktu malam yakumu dia bangun. Bukan sekedar bangun maksudnya lah. Ya tentunya dia ibadah kepada Allah, berdoa, mutalaah dan seterusnya. Lailan yakumu, artinya di waktu malam yakumu dia bangun. Dia bangun. Wa ayyamal hadasati faghtanimha, dan masa-masa muda, hari-hari muda, masa-masa muda, faghtanimha, ambillah kesempatan di hari-hari muda ini. Ini yang ulun sering anukan ke para santri itu. Ambil kesempatan masa muda, ambil kesempatan. Jadi kita motivasi ke santri, kan masih motivasi ke santri. Jadi hanya kita sampaikan ke santri bagaimana dulu kami belajar di pondok, ya, mengambil masa muda. Masih bisa dibayangkan, andai kata dulu tuh tidak begitu giat belajar, bisa dibayangkan kalau saat ini mata sudah hendak tapi kuat lagi, sudah ingatan hendak tapi kuat lagi saat ini. Cuma alhamdulillah waktu kita masih masa-masa muda ini banyak mutalaah, banyak belajar, ya walaupun ya masih banyak kekurangan juga. Nah ini yang kita, cuma kita melihat para santri ialah saat ini tuh, kadang-kadang kurang himmah mereka, ya. Belajar mereka kurang, mutalaah mereka kurang. Ini wa ayyamal hadasati faqtanimha. Ala, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah. Innal hadasata, bahwasanya masa-masa muda, la tadumu, itu tidak kekal. Artinya kita sampai saatnya tua kita. Contohnya saat ini. Tua kita la tadumu. Jadi kalau nanti kapan nanti? Nanti kapan nanti? Jadi ada seorang tentara, ya, tentara, dia perwira tinggi seperti ini. Karena pangkatnya itu sudah kapten. Kapten. Berarti perwira tinggi lah. Jadi dibawai ngaji, belajar. Kata beliau, nanti saja waktu pensiun. Jadi jadi kayaknya apa? Nunggu pensiun, apakah memastikan nih umur sampai pensiun? nanti nanti katanya mau ngaji belajar, nunggu pensiun katanya. Padahal pensiunnya masih 6 atau 7 tahun waktu itu. Jadi Jarulun, kapan nunggu pensiun? Apakah memang bisa menjamin umur sampai pensiun? Karena umur tidak tahu, kalau besok kita sudah dijemput Allah Ta'ala, mau diapakan? Ini yang ada penyesalan. Jadi Jarulun, tidak usah nanti-nanti, ada kesempatan belajar. Kalau nunggu pensiun, amun apa namanya umur sampai dan sudah pensiun, kadang-kadang lupa lagi. Jadi pernah disampaikan demikian. Tentara, ya, angkatnya kapten, perwira tinggi. Masalah. Ya, intinya mudahan kita tetap semangat belajar, terus-menerus belajar, dan kita dorong anak-anak kita untuk semangat belajar, motivasi anak-anak kita untuk belajar tadi. Nah, kemudian yang akan datang insyaallah, wala yujhida nafsahu jahdan yut'ifun nafsa hatta yanqati'a anil aman. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tajamkanlah yang Bapak ulun sampaikan, mohon maaf yang dibaca cuma sedikit. Walaupun demikian berharap mudah-mudahan tetap ada manfaatnya, ada barakahnya, amin ya rabbal alamin. Minta rela, minta ridha, minta alam di akhirat. Andai kata ada kesalahan kehilapan di dalam penyampaian, dan sekali lagi minta ridha, minta halal di akhirat, amin. Dan mudahan kita nanti bisa kembali bertemu di kesempatan yang lain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbal Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz, iktimamikum.
Afwan Pak, iya. Guru tafadhol Lipasin. untuk lip masih gitu. Nggih, baik. Nggih, ulun keluar dahulu lah, tarela ulun.